Oke, kembali lagi. Kita lanjut ke soal yang non-linear sekarang. Ini memenuhi persamaannya Bernoulli ya. Ciri-cirinya ada Y aksen, kemudian ada Y, kemudian ada Y pangkat sesuatu, Y pangkat N. Jadi rumusnya seperti yang tadi, ini ya. Ini untuk Bernoulli ya, khusus Bernoulli. Oke, jadi kita akan pakai itu ya, rumusnya Bernoulli itu. Nah, sekarang kita mencoba menyelesaikan persamaan ini. Kalau seperti ini, berarti kan kita punya P, ini Px, sama dengan X, kemudian ini ya, ini Qx, sama dengan X. Nah, kemudian ini, pangkatnya ini adalah N, ya. Saya coret-coret gini mengganggu enggak ya? Semoga enggak apa-apa ya. Nah, berarti kalau kita hitung, karena kita sudah punya semua yang kita butuhkan, hitungannya masuk ke yang dua tahap tadi. Jadi IX itu adalah E pangkat integral. Ini hati-hati kalau Bernoulli, berarti 1 min N, kemudian Px dx. Gini. Kemudian E pangkat, nah karena N-nya itu adalah min 1, jadi ini 1 dikurangi min 1 ya, berarti 1 tambah 1. Ini, ya oke lah, saya tulis dulu. Px-nya, berarti kan kita sudah punya Px-nya itu X, lalu dx. Berarti integral dari 2x, itu kan adalah x kuadrat ya. Nah, kita sampai di situ dulu, kita sudah punya IX. Sekarang kita mau masukkan, saya tulis di sebelah aja nanti supaya pasti cukup. Jadi kalau Bernoulli di sini 1 min N ya, 1 min N, kemudian 1 per IX. Dikalikan dengan integral, ini muncul 1 min N lagi ya, kemudian IX, QX. Kemudian DX ditambah C. Jadi 1 per IX itu kita masukkan E pangkat X kuadrat, kemudian dikalikan integral 1 min N, berarti langsung aja saya masukkan 1 plus 1, kemudian IX-nya saya masukkan juga E pangkat X kuadrat, kemudian QX itu adalah X, selesai, berarti ini DX plus C. Kemudian 1 per E pangkat X kuadrat dikalikan, ini kan integral dari E X kuadrat X, ini berarti kan pasti E pangkat X kuadrat. Ya sudah, gitu aja ya. Karena ini kalau diturunkan, coba ya double check. Kalau kita turunkan ini, berarti kan E pangkat X kuadrat, dikalikan turunan X kuadrat, berarti kan 2X. Nah, ini kan 2, ini X. Ya kan? Jadi sudah pas, sudah betul, hasilnya langsung itu. Sudah kelihatan sesederhana itu. Tinggal ditambah dengan C, konstanta. Oke, kita kalikan masuk ya, karena ini sama, jadi hasilnya pasti 1. Kemudian yang C dikalikan E pangkat min X kuadrat. Jadi ini solusi umumnya. Nah, kita perlu mencari solusi khusus karena kita diberitahu ada kondisi awal. Jadi Y0 itu sama dengan 3. Jadi kita ada ekstra pertanyaan ya. Jadi ketika Y0 itu sama dengan 3, itu berarti kita masukkan X-nya 0. Bentar ya, saya tulis ulang. Ini hasilnya tadi ya, solusi umum. Sama dengan 1 ditambah C kali E pangkat min X kuadrat. Kalau saya mau masukkan sekarang, X-nya saya masukkan 0, jadi Y-nya itu hasilnya adalah 3, langsung saja ya, ini Y kuadrat. Jadi lebih bagus. Nah, ini kan, Y kuadrat. Nah, sekarang Y-nya kita sudah punya, itu 3, kita masukkan Y-nya 3, kemudian konstantanya belum tahu, ini E pangkat, nah X-nya 0, berarti ini E pangkat 0 ya, E pangkat 0 itu 1 ya kan, berarti 1 ditambah C itu adalah 9. Jadi C-nya sama dengan 8. Kalau C sama dengan 8, maka kita kembalikan ke persamaan yang semula. Ke sini ya. Y kuadrat sama dengan 1 ditambah 8 E pangkat min X kuadrat. Solusi partikular ya. Kalau yang ini tadi kan solusi umum. Kita coba selesaikan yang kedua, yang B. Nah, kalau yang B ini, yang B ini juga persamaan Bernoulli ya. Kenapa kok kita sebut ini Bernoulli? Karena lihat ya, ini ada
Y-nya, dan ini ada Y pangkat yang lain, ya kan? Kemudian ada Y aksen. Nah, itu sudah komplit. Kita tinggal masukkan ke bentuk yang baku supaya kita lebih enak nanti waktu mengerjakan. Jadi ini Y aksen, 3,2 Y saya pindahkan ke kiri, kemudian sama dengan min 10 Y kuadrat. Oke, saya langsung masuk di sini ya. Jadi ini kalau menurut cara saya tadi kan ini PX. Dan ini adalah QX. Jadi kita punya juga di sini N. Ya, N-nya sama dengan 2. Oke, berarti perhitungan pertama IX itu adalah E pangkat integral 1 min N, kemudian PX dx. Jadi E pangkat, nah karena N-nya 2 berarti kan 1 dikurangi 2, itu aja, min 1 ya. Min 1 kemudian dikalikan PX, itu PX-nya adalah min 3,2. Jadi ini dx, jadi kan ini integral dari 3,2, berarti langsung aja 3,2x. Ini ya, kita sudah punya I, terus YX ini adalah 1 dibagi IX, ininya masih sama. Oh ya, Y-nya ini pangkat 1 min N ya, ini jangan lupa. Kemudian dikalikan integral 1 min N, kemudian IX QX, ditambah C. Kemudian 1 dibagi, ini E pangkat 3,2X, kemudian integral, 1 dikurangi N, 1 kurangi 2 tadi ya, ini min 1, kemudian IX, ini adalah E pangkat 3,2X, kemudian QX, kita masukkan ini adalah min 10 ya, Y-nya nggak boleh ikut. Saya masukkan minnya di sini supaya jadi plus, jadi ini 10 ya, kemudian ditambah C. Jadi 1 per E pangkat 3,2X. Kemudian integral dari ini, berarti langsung ya, 3,2X nanti dibagi 3,2, ada 10 itu konstan, saya taruh depan aja. Kemudian C-nya tetap. Oke ya, berarti sampai di sini, ini jadinya Y pangkat 1 min 2, berarti ini Y pangkat min 1. Nah ini Y pangkat min 1. Jadi kalau kita kalikan, Y pangkat min 1 itu nanti 10 E pangkat 3,2X, ini 10 per 3,2, gitu aja ya. Kemudian ditambah C, kemudian dibagi dengan E pangkat 3,2X. Nah, nanti kita akan balik, karena itu kan Y pangkat min 1. Jadi Y-nya itu adalah, semua itu kita balik ya. Jadi E pangkat 3,2X-nya itu di atas, kemudian yang di bawah jadi ini 10 per 3,2, kemudian E pangkat 3,2X ditambah C. Saya pikir ini aja, ini adalah solusi umum kita. Kalau mau disederhanakan lagi boleh, 10 bagi 3,2 itu 3,125 ya. Kemudian atas bawah itu saya kalikan dengan E pangkat min 3,2X. Gini ya, supaya nanti saya menghilangkan salah satu. Berarti nanti akan atasnya tinggal 1, kemudian 3,125, E pangkat 3,2X-nya sudah hilang, kemudian di sini muncul C kali E pangkat min 3,2X. Jadi ini adalah solusi umum. Saya lanjut yang berikutnya. Yang C, ini juga non-linear, tapi ini juga bukan Bernoulli ya. Jadi kita tidak akan menyelesaikan itu secara PD Bernoulli, tapi kita akan menyelesaikan secara PD eksak. Jadi ini kan DY per DX nih, ya kan, Y aksen. Ini adalah 1 per 6 E pangkat Y min 2X. Kalau saya kalikan silang, berarti nanti akan 6 E pangkat Y min 2X dikalikan DY sama dengan 1 kali DX. Saya pindahkan aja DY ke kanan ya, jadi DX-nya tetap di kanan, jadi 0 sama dengan DX tetap di kanan, kemudian dikurangi ini 6 E pangkat Y min 2X, kemudian ini DY. Oke, sampai di situ. Kalau PD eksak, kita harus cek ya, betul-betul ini PD eksak atau bukan. Di sini ada M sama dengan 1, nggak kelihatan ya, ini M. Kemudian ini N. Jadi N sama dengan min
6 min 6 E pangkat Y 2X. Oke, di situ kemudian kita akan cek, ini PD eksak atau bukan ya. Jadi kita cek dulu dm per dy, ini kan 0, nggak ada ya. Kemudian dn per dx. Kalau kita turunkan terhadap dx, berarti yang lain nggak ada x-nya, ini habis ya, hilang. Kemudian ini min 2x, jadi karena ada minnya lagi, dia plus 2x, jadi kita turunkan terhadap x, hasilnya 2 ya. Ternyata tidak sama. Kalau begitu, ini belum jadi PD eksak. Kita harus membuatnya jadi PD eksak. Mudah-mudahan masih ingat ya, 2 minggu lalu kita bicara gini. Jadi tidak sama, maka ini bukan eksak. Maka kita perlu apa? Masih ingat nggak? Faktor integrasi ya. Itu yang akan kita cari sekarang. Nah, caranya bagaimana? Masih ingat ya, ada dua tahap. Kita akan mencari Rx dulu. Dari Rx nanti kita akan mencari Fx. Nah, ini adalah faktor integrasinya, si Fx ini. Oke, jadi kita laksanakan. Kita laksanakan pelan-pelan ya. Kita akan mencoba, ini terus terang saya sudah nyoba ya. Jadi kalau saya coba cari Rx itu ternyata hasilnya sulit. Nah, daripada kita buang waktu di situ, saya tunjukkan langsung yang saya coba sudah bisa gitu ya. Jadi waktu saya coba itu pakai RY. Saya pakai RY, ini hasilnya bisa. Jadi RY ini kan 1 per M dikalikan dn per dx dikurangi dm per dy ya. Nah, kalau 1 per M, berarti M itu yang tadi kita sudah punya, M-nya itu 1, kemudian dn per dx kita sudah punya juga, itu 2, dm per dy kita juga punya, tadi ya, itu 0, jadi ini hasilnya adalah 2. Nah, hasilnya harusnya sederhana gini sih memang, supaya kita bisa mengerjakan. Kalau yang Rx, ini saya boleh tulis lah ya, hasil Rx-nya itu setelah saya hitung, itu 1 per 3 E pangkat Y min X dan bla bla bla. Ya, intinya itu sulit ya, nanti diintegrasikan jadi sulit. Oke, kita punya RY, berarti kita akan mencari FY ya. Berarti kalau FY itu adalah E pangkat integral RY dy. Berarti E integral 2 dy. Jadi kan E pangkat 2Y ya. Oke, jadi kita bisa membuat PD eksak dengan mengalihkan F itu masuk ya. PD eksak kita akan menjadi begini. PD eksak, jadi F dikalikan, jadi gini ya. E pangkat 2Y dikalikan dengan, kita masukkan ke ini kan, PD-nya kita ya. Itu M-nya 1 ya, jadi langsung DX. Kemudian dikurangi, kita masukkan juga E pangkat 2Y dikalikan dengan ini ya, 6 E pangkat Y min 2X. Nah, yang ini barulah sekarang ini namanya sudah eksak. Jadi sekarang kita punya M yang baru dan kita punya N yang baru ya. Ini N yang baru. Dan sekarang kita siap-siap untuk mengerjakan ini secara PD eksak. Ini 2 minggu lalu saya ditanya oleh Aaron kan, kok panjang ya Bu ya PD eksak? Iya, memang 3 tahap ya. Masih ingat 3 tahapnya apa? Tahap pertama, kita menduga, ya kan? Ini U, ini adalah penyelesaiannya nanti. U x y sama dengan integral M dx ditambah Vy. Vy berarti itu belum kita tahu ya. Integral dari M berarti integral E pangkat 2Y. Kemudian ini dx ditambah Vy. Jadi integralnya apa ini? E pangkat 2Y dikalikan setengah ya. Kemudian ditambah Vy. Kalau Anda tanya, loh ini kok nggak ada konstantanya, padahal ini kan integral tak tentu ya kan. Ya, konstantanya kita gabungin aja sama Vy di sini. Jadi kita nggak kelihatan, kita nggak bisa melihat, tapi ya kita sudah masukkan ke situ. Oke, kita sudah punya U. Tahap kedua, masih ingat ya, kalau kita sudah punya U, kita turunkan U itu secara parsial terhadap Y. Jadi nanti kita akan melihat du per dy. Du per dy berarti ini setengah E pangkat 2Y, jadi setengahnya tetap, E pangkat 2Y kita turunkan, berarti E pangkat 2Y, kemudian kalikan, menurut aturan rantai ya, ini berarti kalikan 2. Oke, itu turunan terhadap Y. Kemudian Vy itu juga kita turunkan ya, berarti akan muncul
dV per dy. Nah, du per dy ini kita isi dengan n. Karena du per dy itu adalah n. Kalau m itu adalah du per dx. Jadi kita masukkan n yang kita punya. Jangan lupa kita pakai yang eksak ini ya, yang baru tadi. Jadi n-nya kita masukkan sekarang. Min e pangkat 2y dikalikan 6e pangkat y dikurangi 2x. Sama dengan, ini saya sederhanakan dulu setengah dengan 2-nya, jadi ada e pangkat 2y ditambah dv per dy. Kalau saya buka aja kurungnya, ini min 6, e pangkat 2y dan e pangkat y. Kalau dikalikan, berarti kan 2y tambah y, pangkatnya ditambah ya. Jadi pangkat 3y. Oke, kemudian dikalikan yang berikutnya adalah min 2x, berarti jadi plus 2x e pangkat 2y. Kemudian, kalau e pangkat 2y yang di kanan saya pindahkan sekalian boleh ya, e pangkat 2y. Ini sama dengan dv per dy. Oh ya, ada yang salah, ada yang salah. Nah, saya harus minta maaf. Ini yang salah di sini. Ini yang saya kasih merah ya. Kalian tadi sudah mengikuti ya, sorry. Ini kan integrasi terhadap dx. Nah, berarti seharusnya di sini harusnya muncul x. Bukannya setengah, ya kan? Jadi harusnya itu x kali e pangkat 2y. Nah, jadi harusnya yang di sebelah sini ini juga x. Ini ya. Ini harusnya adalah x ya. Kemudian kalau diturunkan terhadap y, baru di sini muncul 2. Nah, barulah sekarang kita masukkan n. Min e pangkat 2y. 6e pangkat y min 2x. Sama dengan, ini berarti 2x e pangkat 2y ditambah dv per dy. Ini bisa disederhanakan. Jadi min 6e pangkat 3y, ini kan yang tadi, ditambah 2x e pangkat 2y, yang di kanan 2x e pangkat 2y ditambah dv per dy. Ini yang sama ya. Jadi karena sama, ini kan saling menghilangkan. Jadi kita punya dv dy sekarang menjadi, ini ya lebih sederhana, min 6e pangkat 3y. Jadi v itu adalah integral ini kan. Integral dari min 6e 3y dy. Jadi itu apa? Min 6 tetap, kemudian e pangkat 3y, kemudian dibagi 3 gini ya. Jadi tinggal min 2e pangkat 3y. Itu v-nya. Ditambah konstanta deh. Saya scroll turun ke bawah, tinggal satu ini ya, satu step lagi. V-nya kita bawa menuju ke sini ya. Ini V, kita bawa menuju ke persamaan ini. Saya tulis di sini ya. Jadi UXY itu sama dengan X E pangkat 2Y ditambah, kan sudah cukup jelas ya, min 2 E pangkat 3Y ditambah C. Kalau sekarang C-nya saya gabungkan, C ini saya pindah ke kiri, jadi UXY dikurangi C, ini ya. X E pangkat 2Y min 2E ini 3Y. Nah, UXY ini kan konstan, ya masih ingat ya pembahasan 2 minggu lalu, konstan dikurangi konstan, ya berarti menghasilkan konstan yang lain ya. Kemudian yang di sini, ya sudah, ini sudah jadi persamaan kita. X E pangkat 2Y min 2E pangkat 3Y. Jadi ini adalah solusi umumnya. Oke, saya scroll sedikit ke atas, silakan dilihat dulu. Kita lanjut di bagian yang berikutnya ini. Nah, ini kan PD eksak. Kelihatan ya kalau dari bentuknya ini bisa diselesaikan secara PD eksak. Dan karena kita sudah beberapa kali melihat PD eksak, saya pikir silakan dicoba sendiri. Nah, saya mau lompati aja ya karena saya pikir kita sangat perlu melihat aplikasi. Ini soal aplikasi yang saya pilih